قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini ada sebuah ceramah dari seorang Khabib Ba'lawi kaum muslimin dari Nopel Alaidrus. Dan ini ceramah yang sangat membagongkan kaum muslimin. Ada orang yang mau masuk surga, kemudian gagal, nggak jadi masuk surga hanya karena nggak cinta sama Pak Rizik Syihab. Ini sangat membagongkan kaum muslimin. Memangnya Rizik Syihab itu siapa? Kok bisa-bisanya orang yang mau masuk surga nggak jadi masuk surga hanya karena nggak cinta sama Rizik Syihab? Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Repot kuburan syafaatmu ya Rasulullah. Mahsyar syafaatmu ya Rasulullah. Mau masuk surga syafaatmu ya Rasulullah. Nabi tanya modalnya apa? Tresno putun jenengan Kanjeng Nabi masuk. Tapi selain Habib Rizik, oh gak sido. Itu metu kaiso. Metu. Gak butuh awakmu. Silahkan kamu ngadep Allah, bawa sholatmu silahkan. Bawa zikirmu silahkan. Jal yang selamat. Sepertinya kaum muslimin, kalau kita melihat dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa syafaat itu didapat karena cinta kepada Ahlul Bait, apalagi cinta kepada Ba'alawi yang tidak jelas. Jeluntrungnya nasab itu nggak jelas. Dan kalaupun benar nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, kalau ajarannya sesat dan menyesatkan, bagaimana bisa memberikan syafaat? Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri diselisihi, sedangkan Al-Quran saja diselisihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yusaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW, yang menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka diancam dengan neraka. Bagaimana bisa memberikan syafaat? Syafaat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan, dan tentu diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang-orang yang ngerusak keimanan, ngerusak syariat Islam, maka mustahil mereka memberikan syafaat. Yang ada mereka butuh syafaat. Karena jelas merusak syariat Islam itu adalah dosa besar, bahkan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Orang seperti itu bukan memberikan syafaat, tapi butuh kepada syafaat. Tapi ya memang sudah menjadi kebiasaan para Khabib Ba'lawi. Memang doktrin-doktrinnya memang seperti itu. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang suci, ya, karena mereka memiliki nasab yang diklaim nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka merasa menjadi orang yang suci, orang yang pasti masuk surga, sehingga mereka bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Jangankan memberikan syafaat, bahkan mereka sendiri berani mengklaim mereka bisa memasukkan orang yang ahli maksiat ke dalam surga. Meskipun orang itu ibadahnya berantakan, meskipun orang tersebut ahli maksiat, asal cinta kepada mereka, bisa masuk surga tanpa hisab. Dan itu ada, doktrin yang seperti itu ada kaum muslimin. Jadi jangankan sekedar memberikan syafaat, mereka bisa memasukkan orang lain yang ahli maksiat ke dalam surga. Jadi seolah-olah surga itu sudah milik mereka pribadi, milik keluarga Ba'lawi kaum muslimin. Ini luar biasa.
Padahal kalau kita melihat dalil-dalil dari Al-Quran, surga itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran jelas mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di ayat ini jelas kaum muslimin, surga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Tidak disebutkan mereka adalah orang yang cinta kepada para habaib. Enggak. Ya. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, dan orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang mencintai perbuatan kebaikan. Dan orang-orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan yang keji atau menzolimi diri sendiri, mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat orang-orang yang bertakwa, yang akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada disebutkan cirinya adalah orang-orang yang cinta kepada para habaib. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi orang-orang seperti Pak Rizik Syihab, seperti Bahar Smith, seperti Hanif Alatos, yang mudah mereka menghujat orang lain. Orang yang tidak sepemahaman, tidak sepemikiran dengan mereka, disebut pengkhianat, ya, disebut unyil, disebut macam-macam. Jadi sangat aneh kalau orang nggak jadi masuk surga hanya karena nggak cinta sama Pak Rizik Syihab. Itu sangat aneh kaum muslimin ya. Itu doktrin yang sesat dan menyesatkan. Dan memang kalau kita melihat video-video dari Nopel Alaidrus ini kaum muslimin, ya, ini videonya sangat lucu-lucu kaum muslimin. Ada yang dia saking ingin diakui sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, sampai dia mengatakan apa? Ketika dia menggendong anaknya, itu rasa-rasa bagi dia itu tidak menggendong anaknya, tapi dia itu sedang menggendong cucu dari Nabi Muhammad SAW. Sampai seperti itu kaum muslimin. Dan yang mengherankan masih ada juga yang percaya kaum muslimin. Ada yang percaya bahwa mereka adalah zuriat Nabi, ada yang memerintahkan untuk tetap memuliakan. Ini kan konyol kaum muslimin. Ya, seperti video sebelumnya kita sudah mengangkat video dari Ketua PBNU yang mengatakan apa? Kita ini yang goblok ini percaya saja bahwa para Ba'alawi itu adalah cucu zuriat dari Nabi Muhammad SAW. Padahal jelas-jelas perkataan para kabir Ba'alawi itu banyak dustanya kaum muslimin. Ya. Nopel Alaidrus pernah mengatakan apa kaum muslimin? Di Indonesia ini adalah negara yang paling banyak anak cucu Nabi. Ya. Dan amannya negara ini karena amannya anak cucu Nabi. Kalau sampai mereka tersakiti, maka bukan hanya Indonesia saja kaum muslimin. Bahkan dunia ini akan hancur. Coba. Akan tetapi buktinya mana? Sampai sekarang kaum muslimin. Ya. Sampai Pak Rizik Syihab kabur-kabur ke luar negeri kaum muslimin. Berapa banyak sekarang orang-orang yang mengkritisi para kabib Ba'alawi. Bahkan sampai menantang-nantang para kabib Ba'alawi. Ada yang sampai nantang duel. Coba. Tapi ternyata Indonesia aman-aman saja. Dunia aman-aman saja. Itu terbukti bahwa perkataan para kabib Ba'alawi itu banyak dustanya. Ya. Apalagi ya statement yang konyol dari Nopel Alaidrus ini kaum muslimin. Orang gagal masuk surga hanya karena nggak cinta sama Rizik Syihab. Ya Allah. Masih percaya kaum muslimin. Selamat berpikir. Salam waras. Salam akal sehat. Barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.